wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurika Sari dari kelas 12 IPS 4 dengan nomor absen 33. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan materi tentang Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia atau sering disingkat dengan G30 SPKI atau Gestapu, Gerakan September 30 atau juga sering disingkat dengan Gestop, Gerakan 1 Oktober. Apakah yang dimaksud dengan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia? Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September tahun 1965 sampai awal bulan selanjutnya 1 Oktober 1965 ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lain yang dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyebab adanya Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia. Penyebabnya ialah gerakan ini terjadi karena pertentangan antara PKI dan anggota TNI Angkatan Darat, di mana PKI menganggap Angkatan Darat sebagai kekuatan untuk menghalangi PKI merebut kekuasaan. Angkatan Darat juga menentang pembentukan Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan petani yang dipersenjatai. Karena penentangan Angkatan Darat, PKI menyebarkan isu adanya Dewan Jenderal yang disebut ingin merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno. Karena isu ini, PKI melalui Kepala Biro Khusus Sejam Kamaruzaman bekerja sama dengan oknum dari Cakrawirawa dan menyusun rencana untuk menculik para jenderal. Penculikan ini dilakukan pada malam 30 September dan menewaskan para anggota TNI Angkatan Darat. Mereka yang diculik dibawa ke Lubang Buaya dan dibunuh. Selanjutnya saya akan membahas tentang 7 pahlawan revolusi yang telah gugur pada saat penculikan. Yang pertama yaitu Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, lahir di Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 1922. Beliau meninggal di kediaman rumahnya pada tanggal 1 Oktober 1965 di usianya yaitu 43 tahun. Beliau adalah Komandan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan dibunuh oleh anggota Gerakan 30 September pada saat mencoba untuk menculiknya. Pembunuhan itu bisa terjadi karena waktu itu para penculik mendatangi rumah Ahmad Yani dan mengatakan bahwa dia akan membawa Ahmad Yani bertemu dengan presiden. Waktu itu Ahmad Yani meminta waktu untuk mengganti pakaian dan mandi. Ketika prajurit menolak, ia menjadi marah dan menampar salah satu prajurit penculik. Salah satu penculik mencoba melepaskan tembakannya dan membunuhnya secara spontan. Tubuhnya dibawa ke Lubang Buaya di pinggiran Jakarta bersama orang-orang jenderal yang telah dibunuh lainnya dan disembunyikan di sebuah sumur bekas. Yang kedua yaitu Maijen TNI Suprapto, Deputi 2, Menteri Panglima AD Bidang Administrasi, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, lahir di Jawa Tengah pada tanggal 20 Juni 1920. Beliau meninggal di Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan
merupakan salah satu korban dalam gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. 3. Letnan Jenderal TNI Anumerta Mas Tito Darmo Haryono. Lahir di Surabaya, Jawa Timur, 20 Januari tahun 1924. Beliau meninggal di Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 pada umur 41 tahun. Beliau adalah salah satu pahlawan revolusi yang menjadi korban dalam peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Yang keempat, Mayor Jenderal TNI Suwondo Parman. Beliau lahir pada tanggal 27 September tahun 1927. Beliau meninggal pada tanggal 24 Maret tahun 2018 pada umur 90 tahun. Dan yang kelima yaitu Brigadir Jenderal Donald Ijakus Panjaitan, asisten 4 tangan. Beliau merupakan salah satu pahlawan revolusi yang gugur pada peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI. Beliau lahir di Balige, Tapanuli. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Yang keenam yaitu Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Suwodiharjo. Lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 28 Agustus pada tahun 1922. Beliau meninggal pada tanggal 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya. Seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang termasuk dalam korban peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September tahun 1965 Partai Komunis Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Letnan 1 Pierre Andreas Tandean atau Ajudan Jenderal Ahab Nasution. Beliau adalah seorang perwira militer yang menjadi salah satu korban peristiwa Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI. Selanjutnya, penumpasan Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia. Hal pertama yang harus dilakukan untuk menumpas Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia atau 30 SPKI adalah dengan menetralisasikan pasukan yang berada di lingkungan sekitar Medan Merdeka dan menyadarkan pasukan yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia. Maijen Soeharto selaku pemimpin sementara Angkatan Darat melalui siaran RRI mengumumkan adanya usaha kudeta yang dilakukan oleh segerombolan Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia dan menculik 6 perwira Angkatan Darat. Namun, usaha kudeta pun tak kunjung berhasil alias gagal. Presiden selamat dan sehat. Dampak sosial politik peristiwa G30 SPKI terhadap masyarakat Indonesia. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia menyebabkan ketidakstabilan politik. Presiden Soekarno menyatakan semacam G30 SPKI dapat saja terjadi dalam suatu revolusi. Sikap ini diartikan lain oleh masyarakat. Mereka
inflasi terjadi sangat tinggi, bahkan melebihi 600% setahun. Untuk mengatasinya, pemerintah mengadakan devaluasi rupiah lama menjadi rupiah baru, mulai dari 1000 menjadi 100. Jadi, itulah pembahasan mengenai materi Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia beserta pahlawan revolusi yang telah gugur di malam Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Baiklah, sekarang saya akan membacakan Pancasila, yaitu yang pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, apabila ada salah kata dalam materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.